Indonesia Memilih hari ini senang sekali bisa menemani Anda semua, di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Untuk itu kita harus pilih yang benar. Kerja sama Heartland Radio dan pilih yang benar. Tetap bersama dengan kami dan kita akan simak obrolannya berikut ini. Halo para pendengar setia Heartline. Senang berjumpa kembali dalam program Indonesia Memilih, Pilih yang Benar. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan program kami yang bernama Road to Good Nation 2024. Program ini unik karena mengintegrasikan aspek spiritualitas dan profesionalitas. Mari kita lihat aspek spiritualitas. Aspek spiritualitas menjadi tema topik saat ini, yaitu mewujudkan kasih, kebenaran, dan keadilan Tuhan. Tema ini tentunya merupakan kerinduan yang ada dalam hati setiap orang baik di Indonesia, yaitu hadirnya Indonesia dan di mana seluruh anak bangsanya saling mengasihi, hidup dalam kebenaran, keadilan, sesuai dengan ajaran kitab suci masing-masing. Konsep mengasihi sesama dalam kebenaran dan keadilan adalah konsep besar dan mendasar yang ada dalam seluruh ajaran agama dan aliran kepercayaan di Indonesia ini. Kita mengenal kasih agape dan koinonia dalam agama Kristen. Dalam agama Islam ada konsep ihsan dan infak. Dalam agama Buddha ada metta dan karuna. Atau dalam agama Hindu ada juga dharma dan seva. Demikian juga dalam agama Konghucu ada ren dan yi. Tidak ketinggalan dalam aliran kepercayaan ada konsep Hanan Cipta, Trihita Karana, Nyanggra Rahayu, dan sebagainya. Keberagaman agama serta aliran kepercayaan di Indonesia ini memiliki warna yang khas dan unik. Namun mereka bersatu dalam hal mengasihi sesama. Dan nilai-nilai ini tercermin dalam semangat kehidupan yang berdampingan, yang harmonis di tengah pluralitas. Lalu aspek kedua, mari kita lihat seperti apa itu. Aspek kedua terkait dengan aspek profesionalitas sebagai aspek yang bersifat teknis. Kami mengambil nilai-nilai dan cara-cara yang sudah Bapak Basuki Cahayapurnama kerjakan ketika beliau memulai karir politiknya sebagai anggota Dewan di Belitung Timur. Cara-cara atau jurus Bapak BTP dapat kita saksikan dalam film Fight Like Ahok yang ada di dalam kanal YouTube Panggil Saya BTP. Bapak BTP menempatkan jabatan bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut berdampak pada metode kampanyenya dan ketika beliau terpilih, sikapnya pun berbeda. Ketika beliau kampanye yang dilakukan adalah satu kampanye yang edukatif, kreatif, dan berani melawan arus. Anti money politik, tidak mempolitisasi agama, juga tidak membagi-bagikan sembako, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang sering kali kita lihat dalam setiap musim kampanye. Jadi mari kita pahami lebih jauh apa sih Fight Like Ahok itu. Ini bukan hanya semboyan, tetapi sebuah tekad di depan ya, bahwa jabatan wakil rakyat adalah amanah dari Tuhan. Setiap peserta mesti clear dari awal bahwa mereka tidak sedang mempersiapkan diri untuk mengejar jabatan, tetapi tetap melihat ini hanya sebagai sarana. Sehingga ketika seseorang sudah beres di tahap ini, mereka tidak akan menghalalkan segala cara, melainkan akan mengikuti cara-cara yang beradab sebagaimana ada dalam kitab suci masing-masing. Selanjutnya, dengan orang memiliki sikap jabatan adalah amanah, maka dia akan memiliki pemahaman bahwa itu semua adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan dan kapanpun bisa diambil oleh Tuhan. Sehingga karena jabatan adalah amanah, itu harus diemban dengan integritas, keberanian, dan kejujuran senantiasa. Selain itu juga, jabatan adalah amanah dari rakyat, sehingga melakukan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat adalah suatu kewajiban. Dengan mengedepankan kompetensi dan rekam jejak aksi nyata di tengah masyarakat, rencana program kerja, serta menjunjung tinggi semangat bersih, transparan, dan profesional dalam setiap
perencanaan dan langkah kampanye maupun ketika menjabat nanti. Tidak lupa, senantiasa dekat dengan rakyat sebelum, saat, dan sesudah menjabat. Program Road to Good Nation 2024 adalah perjalanan menuju cita-cita bersama. Sebuah bangsa yang dipenuhi dengan kasih, kebenaran, dan keadilan. Para calon anggota legislatif yang terlibat telah memahami bahwa untuk mencapai tujuan ini, mereka perlu bekerja sama lintas partai, agama, dan daerah. Kami melakukan ini setiap minggu dalam sharing-sharing yang kami adakan. Berbagai rekan-rekan peserta dari berbagai partai, agama, dan daerah saling berbagi, sharing satu dengan yang lainnya. Mereka percaya bahwa mewujudkan Indonesia adalah pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi yang sejati. Dalam program ini juga, para peserta tidak hanya berbicara, tetapi mereka juga harus beraksi nyata, sebagaimana kita bisa lihat dalam profil mereka di pilihyangbbener.id. Mereka akan melakukan edukasi politik ke tengah masyarakat, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan politik yang cerdas. Jadi aksi nyata ini bukan hanya untuk kampanye, tetapi juga sebagai komitmen nyata untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dengan memiliki profil caleg di pilihyangbbener.id, para peserta membuka diri untuk berani dikenal kompetensi dan rekam jejaknya selama ini. Melalui pilihyangbbener.id itu juga, masyarakat dapat menyapa mereka langsung dan bertanya-tanya langsung kepada mereka. Terpilih atau tidak terpilih, profil mereka akan menjadi rekam jejak digital, di mana senantiasa bisa warga masyarakat ikutin dan terus pantau. Masyarakat akan melihat siapa yang terus saja melayani masyarakat atau siapa yang hanya melayani masyarakat, pura-pura melayani masyarakat ketika musim kampanye saja. Kami berharap karena ini adalah satu long run, satu lari maraton, para pelayan masyarakat, caleg yang sungguh-sungguh konsisten melayani masyarakat akan senantiasa terus membuat rekam jejaknya di dalam profil mereka di pilihyangbbener.id. Sehingga di 2029 nanti atau 2034, warga akan benar-benar tahu bahwa mereka adalah sungguh-sungguh pelayan masyarakat yang sejati. Jadi, mari kita bersama-sama mendukung perjalanan para calon legislatif dalam program Road to Good Nation 2024 ini. Jika headliner mengetahui caleg yang mempunyai jiwa dan panggilan yang sama, jangan sungkan-sungkan kenalkan kepada kami agar mereka pun menjadi bagian peserta Road to Good Nation. Mungkin sudah agak terlambat karena waktunya sudah kurang dari 90 hari atau bahkan ya sekitar 70 hari lagi. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadilah bagian dalam satu komunitas yang saling mendukung ya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jadi saya ajak headliner sekalian untuk menjadi bagian dari perubahan, untuk bersama-sama menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Ingat, Indonesia yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan headliner sekalian untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan menjadi calon pemilih yang baik serta mendukung caleg-caleg yang baik. Sampai jumpa dalam topik Indonesia Memilih selanjutnya. Indonesia Memilih sudah bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Kiranya ini bisa membuka pikiran kita semua, bisa mencerahkan pikiran kita semua bagaimana kita bisa memilih calon-calon yang akan duduk di pemerintahan nanti. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui YouTube channel di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Bye.